Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke takbiratul ihram. Setelah kita sudah mempersiapkan diri kita masuk ke dalam sholat, maka langkah yang pertama kali kita lakukan saat kita masuk ke dalam sholat adalah takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram adalah takbir al-ihram. Maksudnya adalah apa? Setelah takbir ini, maka banyak sekali hal yang diharamkan yang mana sebelum kita takbir adalah dihalalkan. Contoh, berbicara. Sebelum kita takbir, sholat, kita bicara, boleh, monggo, silahkan, kan begitu. Tapi setelah kita sholat, nggak boleh berbicara kecuali hanya bacaan-bacaan sholat. Karena sebab takbiratul ihram ini. Makan, minum, gerakan yang banyak, begitu kan? Beberapa hal yang mana diharamkan setelah takbiratul ihram, yang mana sebelumnya adalah halal dilakukan, dikerjakan. Itulah kenapa dinamakan takbiratul ihram. Jadi kita harus tahu betul-betul ketika takbiratul ihram, kita berarti sudah siap. Kita sudah siap mengosong. Jadi waktu yang saat kita sholat ini, kita harus kosong dari kerjaan yang lain selain sholat. Kosong dari pembicaraan yang lain selain bacaan sholat. Kosong dari pikiran yang lain selain sholat. Jadi pekerjaan, pembicaraan, pikiran, 3 hal ini sudah fokus hanya urusan sholat. Allahu Akbar. Kita ucapkan Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Bukan yang lain. Ya, namanya aja takbir. Allahu Akbar. Banyak kan Asmaul Husna, nama Allah kan banyak. Ada Allah misalnya Allahu Ajal, Allahu Azim, Allahu Arham, dan lain-lain. Banyak. Allahu Aqdas. Banyak. Kenapa Allahu Akbar? Ya. Muhaqqiqan alla kabira fi qalbihi illallah. Kata beliau, kita menyatakan, memastikan, menegaskan bahwa tidak ada yang lebih besar, lebih agung dalam hati kita melainkan Allah. Itu harus ada itu ketika takbiratul ihram dalam hati seperti itu. Allahu Akbar. Fayatrahu jami'a ma siwahu ibtigha'a ridhah. Maka dia membuang, menyingkirkan semua hal apapun selain Allah di saat dia takbiratul ihram. Karena apa? Berharap dia mendapat ridhonya Allah. Semua dibuang. Hal-hal yang lain dibuang. Urusan nota, urusan duit, urusan saldo, rekening, urusan hal lain-lain, urusan makan, urusan semuanya dibuang. Harus Allah. Yang diletakkan yang paling besar, yang paling agung, Allah. Idh huwa rabbu kulli syai' wa maulah. Minhu bada' wa ilaihi muntahah. Karena Allah itu adalah Tuhan segala sesuatu. Apapun ini semua ciptaan Allah. Dan Allah adalah pemimpinnya. Dari Allah memulai dan kita semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak ada yang lebih besar dari Allah. Nggak ada yang lebih agung dari Allah. Walihdhar ayyukadziba qawlahu amaluh. Hati-hati kata beliau. Kata Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr dalam risalahnya Shalatil Muqarrabin, dalam kitab ini Salat para wali, beliau menyatakan hati-hati kalau sampai perbuatan kita mendustakan ucapan kita. Artinya dia, Masya Allah, sering mengucap takbir. Setiap sholat dia Allahu Akbar. Berapa kali dia takbir dalam sholat? Allahu Akbar. Setiap pindah rukun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ucapannya dengan perbuatannya gak sama. Perbuatannya mendustakan ucapannya. Dalam hatinya yang dipikir yang lain. Dalam pikirannya yang dipikir yang lain. Ternyata bukan Allah yang lebih besar. Ternyata tokonya yang lebih besar. Ternyata pabriknya yang lebih besar dalam pikirannya, dalam hatinya. Ternyata duitnya, saldonya yang lebih besar dalam hatinya, dalam pikirannya. Dan lain sebagainya. Berarti ini mendustakan. Jadi perbuatannya, perilakunya mendustakan ucapannya Allahu Akbar.
Dan memang dia ngomong bicara Allahu Akbar, tapi perbuatannya mendustakan itu. Wal'iyadu billah. Bi ayyab qalahu matlub au mahbub ghairullah. Ya. Fama'al kabiril qadir la yarda bil hagiril saghir. Fayarmi jami'al humum wa yashhad qiyamahu bi kulli ma'lum. Maka supaya kita sholatnya, perbuatan kita dengan ucapan kita Allahu Akbar itu biar sama biar sesuai, tidak mendustakan. Caranya apa? Caranya bagaimana? Tidak ada yang diharapkan kita kecuali Allah. Tidak ada yang kita cintai, sayangi kecuali Allah. Maka ketika kita di hadapan yang maha besar, maka yang lainnya semuanya kecil, semuanya rendah, semuanya remeh. Apalagi urusan dunia. Ya, yang mana dikatakan oleh Nabi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janah ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau seandainya dunia ini di sisi Allah itu berharga seperti sayapnya nyamuk. Jadi sayap nyamuk itu kira-kira dijual laku enggak? Enggak laku. Enggak ada orang mau beli sayap nyamuk itu. Tapi kalau seandainya sayap nyamuk ada yang mau beli berharga, maka itu harganya sama kayak dunia. Itu kalau seandainya segitu harganya, sesayap nyamuk harganya, itu Allah nggak akan memberikan orang kafir seteguk minum pun nggak dikasih sama Allah. Kenapa? Wah, berharga berarti. Padahal itu cuma seharga sayap nyamuk. Allah nggak mau ngasih orang kafir minum kalau seharga itu. Berarti sama sekali nggak ada harganya. Kok yang dunia? Dunia itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab. Ad-dunya, ada ulya, ada dunia. Dunia itu berarti rendah, artinya bahasa Arab. Bisa dicek di kamus. Dunia, rendah. Sesuatu yang rendah, kok dibandingkan dengan yang ulia. Allah itu al-ali, al-kabir. Allah yang maha luhur, yang maha tinggi, yang maha besar. Masa kita mikirkan yang rendah di hadapan yang maha kuasa, yang maha besar. Nah, kata beliau itu, jangan. Singkirkan semua. Jadi semua pikiran, semua kesumpekan, kegelisahan, kegalauan tentang urusan-urusan selain Allah, singkirkan. Lempar semuanya, buang semuanya. Dan dia betul-betul saat takbiratul ihram menyaksikan bahwa dia sekarang menghadap kepada yang maha besar, yang tahu terhadap setiap apa yang dia lakukan, apa yang dia sembunyikan, apa yang dia rahasiakan, apa yang ada di pikirannya. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah maha tahu apa yang rahasia dan yang lebih rahasia lagi. Ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Nah, ini tentang takbiratul ihram. Mudah-mudahan bisa kita amalkan setelah kita melihat video ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.